Hukuman mati. Ya, tiap dengar berita mungkin kita jadi mikir kalau hukuman itulah yang paling cocok buat para penjahat kelas berat. Tapi pertanyaannya, apakah hukuman mati jadi cara terbaik buat negakin keadilan? Atau justru itu cara kuno yang udah gak zaman lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesa Amanda selaku pembicara pertama, di sebelah saya Alfi Rizky selaku pembicara kedua, dan Hana Sofia selaku pembicara ketiga. Kami, tim debat UIN Bukit Tinggi, akan menyampaikan argumentasi pro terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Penghapusan pidana mati dalam perspektif hukum internasional. Dengan argumentasi komprehensif menggunakan landasan filosofis, yuridis, sosiologis secara tegas dan penuh keyakinan. Like semper debit remedium, hukum selalu memberikan obat. Hukuman mati adalah paradoks terbesar dalam peradaban hukum modern. Di satu sisi, ia disebut penegakan keadilan, tetapi di sisi lain, ia justru menghancurkan hak paling mendasar dari keadilan itu sendiri, yakni hak untuk hidup. Ketika negara menegakkan hukum dengan cara mencabut nyawa manusia, maka negara sebenarnya sedang melanggar hukum tertingginya sendiri, konstitusi dan nurani. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau non-derogable rights. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan negara menjadi eksekutor kehidupan. Hukuman mati bukanlah lambang ketegasan hukum, melainkan tanda kegagalan hukum dalam menemukan cara yang lebih manusiawi untuk menegakkan keadilan sejati. Keadilan sejati tidak pernah diidentikan dengan pembalasan, sebab pembalasan hanyalah bentuk lain dari kejahatan yang dilegalkan. Jika negara membunuh untuk menghukum pembunuh, maka di manakah letak perbedaan moral antara hukum dan kejahatan itu sendiri? Hukum kehilangan kehormatannya ketika ia meniru tindakan yang justru ingin dilawannya. Filsuf besar Cesare Beccaria sudah mengingatkan sejak abad ke-18 bahwa lebih baik mencegah satu kejahatan daripada membunuh 1000 pelaku. Ia menolak gagasan bahwa nyawa manusia dapat dijadikan alat bagi ketertiban sosial, sebab fungsi hukum bukan untuk menakuti, tetapi untuk memperbaiki. Rousseau pun menegaskan bahwa negara berdiri untuk melindungi kehidupan warganya, bukan mengakhirinya. Maka ketika negara mematikan satu warganya, ia sesungguhnya telah menodai tujuan keberadaannya sendiri. Hukum yang besar adalah hukum yang berani menahan diri untuk tidak menghancurkan manusia. Bahkan ketika manusia telah menghancurkan sesamanya, tugas tertinggi negara hukum bukanlah menjatuhkan kematian, tetapi menjaga kehidupan, sebab dari sanalah seluruh hukum memperoleh maknanya. Sensorial jurisprudence mengkaji hukum sebagaimana mestinya. Hominum causa nominem ius constitutum est. Segala hukum dibuat demi manusia. Saya selaku pembicara kedua dengan standing position pro akan menegaskan bahwa kami secara tegas dan lugas menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Penghapusan pidana mati bukan hanya sekedar isu moralitas, melainkan perwujudan tertinggi dari prinsip kemanusiaan yang dijunjung dalam hukum internasional. Dewan Juri yang terhormat, pertama kita harus kembali pada hakikat hukum itu sendiri, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang bersifat kodrati. Hak ini melekat sedari lahir, bukan pula hak yang diberikan oleh negara, yang artinya negara tidak boleh mengambilnya. Lewat pasal 6 ayat 1 ICCPR, International Convention on Civil and Political Rights, disebutkan bahwa every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak ini harus dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya ini bukan hanya teks normatif, melainkan pengakuan internasional bahwa kehidupan manusia tidak dapat ditawar. Lebih lanjut lagi, kita bukan hanya bicara soal hak hidup, namun kita juga berbicara tentang martabat manusia atau human dignity yang menjadi inti dari hukum internasional. Lewat pasal 1 Universal Declaration of Human Rights disebutkan bahwasanya setiap manusia itu dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya pidana mati itu merampas atau mencabut martabat manusia secara absolut karena ia menghilangkan kesempatan seorang narapidana untuk memperbaiki diri, menyesal, atau bahkan menebus kesalahannya. Padahal pada praktik hukum modern lebih menekankan kepada restoratif justice, yakni pemulihan hubungan sosial antara pelaku
korban, dan masyarakat, bukan lagi pada keadilan retributif atau pembalasan yang telah dianggap kuno. Lebih lanjut lagi, kita akan membahas tentang resiko. Pidana mati ini beresiko karena ia bersifat irreversible, artinya ketika ia dijalankan maka ia tidak dapat diperbaiki. Apabila terdapat kesalahan, termasuk fenomena error in persona juga rawan terjadi. Maka ketika kesalahan tersebut terjadi, maka peradilan dapat dianggap menjadi sebuah instrumen balas dendam. Sebagai contoh, di Indonesia kasus Sengkon dan Karta. Padahal pada pasal 14-nya, ICCPR menuntut kehati-hatian dalam menjalankan atau menjatuhkan hukuman. Lebih lanjut lagi dengan tingkat yang lebih tinggi, Second Optional Protocol to the ICCPR tahun 1989 yang secara eksplisit menyerukan menghapus pidana mati di seluruh dunia. Tak hanya itu, di Eropa lewat Protocol number 13 of the European Convention of Human Rights telah melarang pidana mati dalam kondisi apapun, bahkan pada masa perang. Semua ini Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bahwa abolition of death penalty bukan lagi gagasan idealis, namun telah menjadi konsensus bagi hukum internasional. Data yang kamu temukan dari French Diplomasi menyebutkan bahwa 62% negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati. Data yang kami dapatkan pula dari ICCR, Institute for Criminal Justice Reform di Indonesia, menyebutkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami kenaikan jumlah vonis hukuman mati. Tren global dan data dari ICCR tadi menunjukkan bahwasanya hukuman mati terbukti tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan. Dewan Juri yang terhormat, dalam Nelson Mandela Rules disebutkan bahwasanya sistem pemidanaan haruslah berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pada pembalasan yang menimbulkan kehancuran. Maka selama hukuman mati masih diterapkan, selama itu pula hukum gagal menerapkan tujuan kemanusiaannya. Penghapusan pidana mati merupakan persoalan prinsip. Apakah hukum dalam suatu negara akan terus menjadi instrumen balas dendam atau bahkan menjadi ruang bagi manusia untuk menemukan kembali makna hidupnya dan penyesalan? Karena kami percaya hukum yang baik dan sejati adalah hukum yang memanusiakan manusia. Ecum et bonum ex lex legum. Hukum yang baik adalah hukumnya hukum. Keadilan sejati tidak lahir dari pembunuhan yang dilegalkan oleh negara. Sebab ketika hukum kehilangan orientasinya terhadap kemanusiaan, maka hukum itu sendiri telah gagal dalam misinya. Terima kasih kepada rekan sebelumnya. Sekarang izinkan saya menanggapi beberapa kemungkinan argumen dari pihak kontra dengan memperkuat posisi kami. Argumen yang pertama, Dewan Juri, hukuman mati tidak terbukti memberi efek jera. Faktanya, tidak ada bukti empiris bahwa hukuman mati menurunkan angka kejahatan. Studi oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC dan Amnesty International menunjukkan bahwa negara tanpa hukuman mati justru memiliki tingkat kejahatan berat yang sama, bahkan Dewan Juri lebih rendah dibanding negara yang mempertahankannya. Contohnya, negara Kanada menghapus hukuman mati pada tahun 1976 dan angka pembunuhan nasionalnya menurun stabil selama 2 dekade berikutnya. Artinya, efek jera tidak bergantung pada kekerasan negara, melainkan pada kepastian dan keadilan hukum. Kemudian argumen yang kedua, Dewan Juri, hukuman mati bukanlah selalu untuk keadilan korban. Kami tidak menolak keadilan bagi korban, Dewan Juri. Namun, keadilan tidak harus berarti pembalasan. Keadilan sejati berarti menciptakan ruang bagi pemulihan, bukan penanggulangan kekerasan. Dalam prinsip hukum Islam dikenal adagium yang berbunyi idra'ul hudud bisyubhat, yang artinya hindarkan hukuman berat ketika ada keraguan. Ini berarti ketika hukum ini belum pasti, prinsip ini sejalan dengan nilai universal restorative justice, di mana fokus hukum bukan pada pembalasan, melainkan pemulihan hubungan sosial dan moral. Argumen kami yang ketiga, Dewan Juri, hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia universal. Hukuman mati secara eksplisit melanggar hak hidup, hak paling fundamental, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Lebih dari 170 negara di dunia kini telah menghapus hukuman mati, baik secara hukum maupun praktik, termasuk sebagian besar negara-negara di ASEAN, Dewan Juri. Kemudian, Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB semestinya konsisten menjunjung prinsip non-derogable rights, hal yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan tetap mempertahankan hukuman mati,
negara secara tidak langsung mengabaikan komitmen internasionalnya terhadap hak asasi manusia dan mengancam kredibilitas diplomatiknya di forum global. Argumen kami yang keempat, Dewan Juri, resiko kekeliruan peradilan bersifat permanen. Sistem peradilan betapapun modernnya tidak pernah sempurna. Kasus salah vonis, miscarriage of justice telah terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Ketika seseorang dieksekusi, maka tidak ada ruang koreksi bila di kemudian hari ditemukan bukti baru. Contoh nyata adalah kasus Timothy Evans di Inggris yang dieksekusi pada tahun 1950 dan baru terbukti tidak bersalah beberapa tahun kemudian. Tragedi semacam ini mengguncang moral publik dan menjadi salah satu alasan Inggris akhirnya menghapus hukuman mati pada tahun 1965. Dalam prinsip hukum modern, azas in dubio pro reo, yang artinya dalam keraguan berpihaklah pada terdakwa, menjadi landasan moral bahwa nyawa tidak boleh dipertaruhkan atas dasar ketidakpastian hukum. Berdasarkan adagium hukum Romawi kuno, lex justitia non est lex, yang artinya hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Jika hukuman mati menghasilkan ketidakadilan, maka mempertahankannya adalah penyelewengan dari hukum itu sendiri. Dalam kesempatan kali ini, kami menegaskan secara lurus bahwa kami sangat setuju dengan penghapusan pidana mati di seluruh dunia, karena berpotensi salah putusan dalam hukum hingga akibatnya akan banyak nyawa yang akan hilang secara percuma hanya karena kelalaian dan juga karena kesalahan. Fiat Justitia Ruat Caelum, keadilan harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Namun keadilan tidak pernah identik dengan kematian, Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Hukum yang membunuh bukanlah hukum yang adil, karena tugas hukum adalah menjaga kehidupan, bukan mengakhirinya. Sebagai konklusi dan memberikan solusi, kami memberikan solusi negara perlu memperkuat sistem pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, memperluas penerapan restoratif justice yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta meneguhkan komitmen terhadap Second Optional Protocol to the ICCPR di tahun 1989 untuk menghapus pidana mati secara menyeluruh. Sebab ukuran peradaban hukum bukanlah betapa tegas negara menghukum, tetapi seberapa bijak ia menyelamatkan manusia. Dan ketika negara memilih kehidupan di atas kematian, maka saat itulah hukum benar-benar ditegakkan dengan keadilan dan kemanusiaan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.